Tes, tes, tes. Tes, tes. Bisa mendengar suara saya, teman-teman? Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Mas Rifti? Apakah suara saya kedengaran jelas? Halo? Halo? Teman-teman, bisa mendengar suara saya? Halo, halo, tes. Bisa, Pak. Oke, baik. Sambil menunggu yang lain ya, kita akan melakukan kuliah susulan untuk membahas pertemuan mengenai integral trigonometri ya, teman-teman. Ya, ini saya sambil melihat HP ya, karena menunggu gosen. Nanti mohon maaf kalau misalkan ada gosen, saya meninggalkan meeting sebentar, mungkin 3 menit ya. Nanti gosennya sampai ke pos satpam belakang. Ya, jadi charger saya itu tertinggal di mertua saya di Godean. Ya. Nah ini karena saya seharian, HP saya juga lowbat ya teman-teman ya. Nah, kalau bisa hypercharge tapi tertinggalkan rugi sekali. Harusnya saya bisa pakai charger itu ya. Admit all. Banyak yang ya, sayangnya Google Meet ini harus kita approve admit satu-satu ya, nggak bisa langsung auto join, auto admit gitu. Ya ini saya rekam teman-teman, dan nanti rekamannya bisa kita share ya, lalu Anda pelajari. Baik, untuk mempersingkat waktu, bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka ya, kita awali dengan berdoa. Sebelum kita mulai, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa tidak dibatasi. Ini ketika nanti saya share screen, saya sudah tidak membuka WA lagi ya teman-teman ya, kecuali WA di HP ya mungkin, supaya tidak ada nomor Anda yang terekspos kalau saya share ke YouTube nanti. Ya, share screen. Oh, sebentar. Bisa kelihatan teman-teman slide saya? Bisa? Sudah kelihatan belum ini? Halo? Halo teman-teman, bagaimana? Sudah, Pak. Baik, ya saya memang perlu mengkonfirmasi seperti ini karena saya tidak menggunakan entire screen ya. Kalau entire screen nanti terlalu berat untuk laptop saya. Dan kadang-kadang kalau tidak entire screen itu kadang muncul, kadang nggak muncul. Jadi harus saya konfirmasi. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya mengenai integral trigonometri. Di dalam integral trigonometri kita memperhatikan bentuk-bentuk identitas trigonometri ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, bentuk-bentuk itu kita gunakan untuk mempermudah perhitungan integral. Jadi biasanya integral trigonometri itu kita ubah dulu ke dalam bentuk identitasnya. Setelah kita ubah ke dalam bentuk identitas, kita lihat apakah ini diselesaikan secara substitusi atau secara parsial, teman-teman. Ya. Nanti teman-teman, di sini ada bentuk integral sin pangkat n, integral sin x pangkat n dx, dan juga integral cos x pangkat n dx ya. Untuk pangkatnya ini yang ganjil, nanti kita harus menggunakan identitas trigonometri yang ini teman-teman ya, sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1 ya. Nanti misalkan kita dapati sin pangkat 3x dx diintegralkan, berarti harus kita pecah, ada sin kuadratnya, lalu sisa sin x dan dx. Nah, sin kuadratnya kita gunakan yang ini, identitas yang ini ya, gitu ya. Kemudian ini untuk n genap, untuk n genap ini nah, kita gunakan rumus ini. Misalkan sin kuadrat x ya, kita harus menggantikan ke dalam bentuk identitas yang ini. Sin kuadrat x itu sama dengan
setengah kali 1 min cos 2x. Kemudian cos kuadrat x itu adalah sama dengan setengah kali 1 plus cos 2x. Ya, ini rumus setengah sudut, teman-teman. Kapan kita menggunakan ini? Ya, kalau misalkan kita di soal mendapati integral sin pangkat 4x dx, itu kita pecah dulu yang ada sin kuadrat x-nya, lalu masing-masing sin kuadrat x-nya itu kita gantikan dengan ini, ya, dengan rumus setengah sudut, supaya kita mudah mengintegralkan. Kalau integral sin kuadrat x itu langsung diintegralkan, kita nggak bisa menghitung. Jadi di dalam trigonometri ini kita harus menggunakan identitasnya. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana teman-teman kalau misalkan sin kuadrat 2x, ya, berarti nanti sin kuadrat 2x itu sama dengan setengah kali 1 min cos 2 kalinya 2x, 4x. Kalau di sini sin kuadrat 3x, berarti ini setengah kali 1 min cos 3 kali 2, 6x, gitu ya. Ini juga, ini rumus setengah sudut berlaku seperti itu. Ini ya, sudah ada contohnya. Kemudian ini ya teman-teman, contohnya ya, integral sin kuadrat x dx. Ini kan genap ini teman-teman. Nah, kalau genap langsung kita ubah sin kuadrat x-nya dalam bentuk rumus setengah sudut, ya. Ini ya, berarti ini sin kuadrat x itu adalah setengah kali 1 min cos 2x dx. Kalau sudah seperti ini kan ini sudah masing-masing ini diintegralkan, ya kan? Masing-masing ini diintegralkan, berarti ini setengah kita keluarkan, setengah kali integral 1 min cos 2x dx. Berarti 1 diintegralkan itu x, cos 2x dx kalau diintegralkan adalah seper 2, kemudian cos 2x itu diintegralkan itu min sin 2x c. Ya, ini berarti udah tahu ya teman-teman ya, rumus yang ini ya, rumus yang apa namanya, rumus cepatnya ya. Integral sin ax dx itu adalah seper a min cos kali min cos x, seper a dikali min cos ax plus c, gitu ya teman-teman ya. Ini ya. Nah, kemudian ini langsung saja ya, berarti setengah dikali hasil integralnya, setengah kali x min ini setengah dikali setengah kali min cos 2x. Sorry. Ini kan hasil integralnya ya, berarti ini langsung ya, setengah ini kali min setengah ini berarti min seperempat kali sin 2x plus c ya. Gitu ya teman-teman. Ini adalah setengah sin 2x adalah hasil dari integral cos 2x. Integral cos 2x itu adalah setengah kali sin 2x. Kemudian ini integral cos kuadrat x dx ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk ini, identitasnya cos kuadrat x itu adalah setengah kali 1 plus cos 2x. Ya, berarti ini integral setengah kali 1 plus cos 2x. Setengahnya kita keluarkan, berarti 1 kita integralkan ditambah integral dari cos 2x, berarti setengah sin 2x. Ya, kemudian ini masing-masing dikalikan setengah. Kalau teman-teman menjawabnya sampai sini udah benar ya. Ini juga ya teman-teman. Nah, ini pangkat ganjil teman-teman. Ingat ya, di dalam soal ini pangkatnya ganjil. Kalau yang tadi di dalam soal pangkatnya genap. Di dalam soal kalau pangkatnya genap langsung kita ubah ke dalam bentuk identitasnya. Gitu ya. Kalau misalkan pangkatnya sin pangkat 6 gitu gimana? Berarti kita ubah dulu ke dalam integral sin kuadrat x kali sin kuadrat x kali sin kuadrat x. Masing-masing sin kuadrat x-nya itu diubah ke sini. Diubah pakai ini. Lain halnya dengan ini teman-teman. Ya, yang ini sin pangkatnya ganjil. Pangkatnya sinnya ganjil. Nah, ini kita pecah dulu. Kalau ganjil berarti ini integral sin kuadrat x kali sin x dx. Nah, bagian sin kuadrat x-nya ini tidak diubah ke dalam bentuk setengah kali 1 min cos 2x, tapi diubah ke dalam bentuk identitas trigonometri yang ini, 1 min cos kuadrat x. Nah, ketahuan nih di sini dikali sin x. Sin x itu kan turunan dari cos x ya, min cos x ya teman-teman ya. Berarti kalau ini kita umpamakan u, berarti ini jadi min du ya. Turun dari cos x itu adalah min sin x dx. Berarti kalau ini cos x-nya adalah u, berarti min sin x dx itu adalah min du ya. Berarti ini kita bisa substitusikan integral 1 min u kuadrat ya, u-nya adalah cos x kali sin x dx-nya adalah min du. Minusnya kita keluarkan, ini minusnya kita kalikan ke sini, berarti ini menjadi u kuadrat plus u kuadrat ya. Min u kuadrat kali min 1 jadi plus u kuadrat kali min 1. du. Integral u kuadrat min 1 du berarti sepertiga u pangkat 3 min u du. Ya. Min u plus c, du-nya udah hilang. 1 du diintegralkan jadi u ya teman-teman. U-nya kembalikan ke cos x. Ya, gitu. Kemudian ini juga integral cos pangkat 3 x dx. Kita pecahkan dulu menjadi ada kuadratnya. Integral
cos kuadrat X kali cos X dx. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk yang 1 min sin kuadrat X ya. Bukan setengah kali 1 plus cos 2X. Bukan itu. Karena di dalam soalnya ini pangkat cosnya ganjil. Oke. Jadi ini kita ubah ke dalam bentuk ini 1 min sin kuadrat X kali cos X. Nah, kelihatan ini. Sin X itu kalau diturunkan adalah cos X dx. Oh, berarti ini du. Kalau sin X-nya u. Berarti ini 1 min u kuadrat du. Integral 1 min u kuadrat du berarti satunya jadi u. Min u kuadratnya jadi sepertiga u pangkat 3. U-nya kita ubah ke dalam sin X. Gitu. Kemudian ini sin pangkat 4 tadi yang saya katakan ya. Sin pangkat 4 ini pangkatnya genap. Walaupun genap, kita pecahkan dulu menjadi integral sin kuadrat X kali sin kuadrat X dx. Ini pangkatnya genap. Di sini tidak ada sisanya ya, yang bisa menjadi turunannya sin X. Berarti ini 4 ini kita pecah menjadi sin kuadrat X kali sin kuadrat X. Masing-masing sin kuadrat X ini kita pecah, kita substitusikan menjadi di dalam rumus setengah sudut ya. Sin kuadrat X itu adalah setengah kali 1 min cos 2X. Ini juga kali setengah kali 1 min cos 2X. Ya, ini setengah kali setengah seperempat kita keluarkan aja. Seperempat kali integral 1 min cos 2X kali 1 min cos 2X berarti ini hasilnya. Sama aja 1 min cos 2X dikuadratkan. 1 min 2 cos 2X ditambah cos kuadrat 2X ya. Nah, ini 1/4 kali integral 1. 1 integral ini sebenarnya integral 1 dx ya. Berarti hasilnya x. Kemudian ini integral 2 cos 2x ya. Berarti 2-nya tetap. Kemudian ini jadi 1/2 sin 2x. 2-nya kali setengah, jadi hilang. Kemudian ditambah dengan ini setengah ya. Bagian koefisien nggak ikut diintegralkan ya. Yang diintegral yang ini. 1 dx dan juga cos 4x dx. 1 dx-nya jadi x. Kemudian cos 4x-nya itu adalah 1/4 sin 4x ya. Nah, teman-teman sampai sini aja udah bener. Ya, cuma hati-hati kalau misalnya mau diteruskan ini setengahnya dikali 1/4 lagi. Ya, sehingga ini setelah pisah dari kurung ini 1/8 jadinya sini ya. 1/4 kali ini x min sin 2x ya teman-teman. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Izin masuk? Oh ya, Ini sebentar. tadi share screen-nya nggak jalan. Sekarang kelihatan nggak share screen-nya? Masih di tampilan folder itu. Oh, ini nggak jalan share screen-nya? Iya, Pak. Sebentar ya. Sekarang kelihatan nggak? Belum, Pak. Wah, ini berarti koneksinya nggak stabil ya. Ya, sebentar teman-teman. Oh iya, ini Indosat juga internetnya mati ya teman-teman. Sebentar. Memang agak down. Kalau ini kursor saya kelihatan nggak sekarang? Sekarang kelihatan Masih nggak? di tampilan file, Pak. Masih di Tampilan file tampilan file. yang ada materi-materinya itu, Pak. Oke, oke, oke. Mana ya? Sebentar. Coba saya pakai entire screen aja. Kalau ini udah kelihatan? Sudah? Ada, Pak. Sudah. Nah, sekarang saya ubah ke slide 3. Kelihatan nggak slide 3 sekarang? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, ini saya sambil maaf ya memantau gosen ya teman-teman ya. Berarti tadi saya menjelaskan yang ini nggak kelihatan teman-teman. Sebelumnya tadi. Nggak kelihatan ya? Yang ini. Oke, saya ulangi dari sini ya teman-teman ya. Saya persingkat aja. Jadi kalau pangkat n-nya ini ganjil, kita gunakan rumus identitas ini.
sin kuadratnya nanti kita tukar ke dalam 1 min cos kuadrat X. Kemudian yang cos kuadrat X-nya kita tukar ke dalam 1 min sin kuadrat X. Ini kalau n pangkatnya ganjil. Misalkan integral sin pangkat 3x dx. Seperti ini ya. Ini dalam perhitungannya kan ini sama aja integral sin kuadrat X kali sin X dx. Nah, ini jangan ditukar ke dalam bentuk yang rumus setengah sudut. Kalau rumus setengah sudut tadi kan setengah kali 1 min cos 2x ya. Setengah kali 1 min cos 2x. Enggak. Ini kita ubah ke dalam bentuk 1 min cos kuadrat X dx. Karena apa? Di sini, di soal yang diintegralkan itu pangkat sin X-nya ganjil. Ini kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Sehingga menyisakan sin X dx. Sin X dx itu kan, sin X dx itu turunan dari cos X. Maka kelihatan ini. Ini adalah, sin X dx itu adalah turunan dari min cos X. Berarti kalau cos X itu turunannya adalah min sin X dx. Nah, min sin X dx berarti ini min d. Ini min d. Kemudian ini 1 min u kuadrat. Nah, ini dikalikan sehingga menjadi u kuadrat, ini plus u ya. Ini dikalikan menjadi plus min 1 dan plus u kuadrat. Integral u kuadrat min 1 du menjadi sepertiga u pangkat 3. Min 1 du diintegralkan jadi min u kembalikan ke cos X. Jadi ini juga kalau di soalnya pangkatnya ganjil, kita pecahkan menjadi integral cos kuadrat X kali cos X dx. Ini kita substitusikan menggunakan 1 min sin kuadrat X, bukan yang setengah kali 1 plus cos 2X, bukan. Kemudian tadi yang ini integral sin pangkat 4 dx, pangkatnya akan genap. Ketika kita pecahkan menjadi sin kuadrat X kali sin kuadrat X, masing-masing sin kuadrat X kita gunakan rumus, kita substitusikan ke dalam rumus yang setengah sudut. Ya, bukan yang sin min cos kuadrat X. Ini juga ya. Setelah ini dikuadratkan, seperempatnya kita keluarkan. Kemudian di sini masing-masing diintegralkan. 1 dx diintegralkan menjadi x, kemudian 2 cos 2x tadi diintegralkan menjadi 2 dikali 1/2 kalikan dengan sin 2x ya. Lalu ini setengah dikali integralnya 1 adalah x, lalu integralnya cos 4x adalah 1/4 sin 4x. Ini terus ya. Sampai sini udah benar ya teman-teman ya. Kalau mau kita lanjutkan boleh, tapi hati-hati di sini setengah kali 4 ya, dan seterusnya sebenarnya menjadi 1/8. Ini sifat distributif ya teman-teman. Kemudian ini yang cos pangkat 4 sama juga mirip ya. Kita lompati aja. Ini prinsipnya cos kuadrat X masing-masing diubah ke dalam bentuk rumus setengah sudutnya. Lalu diintegralkan. Oke, sebentar teman-teman. Oke, saya pantau lagi. Nah, ini juga teman-teman. Ini integral cos pangkat 5 x dx. Maksudnya ini cos x kali cos x kali cos x sebanyak 5 ya. Tapi di sini kita pecah menjadi integral cos kuadrat x kali cos kuadrat x kali cos x dx ya. Nah, karena ini pangkatnya ganjil, kita tukarkan atau substitusikan cos kuadrat x-nya menjadi 1 min sin kuadrat x. Ini juga 1 min sin kuadrat x, sisanya cos x dx. Nah, sin x itu kan kalau misalkan kita u, berarti turunannya sin x adalah cos x dx. Otomatis ini du. Kemudian ini menjadi 1 min u kuadrat kali 1 min u kuadrat. Sehingga kita dapatkan ini dikalikan menjadi 1 min 2 u kuadrat plus u pangkat 4 ya. du. Masing-masing diintegralkan ya. Ini integral 1 du itu adalah u, kemudian min 2 u kuadrat diintegralkan jadi 2/3 u pangkat 3. Ini juga 1/5 u pangkat 5. U-nya kembalikan ke sin x. Kemudian ini juga ya sama ya teman-teman ya. Sin dengan n pangkat ganjil, ini dipecah-pecah menjadi ada sin kuadrat x-nya ya. Sin kuadrat x-nya ditukar ke dalam 1 min cos kuadrat x. Begitu teman-teman. Ini tidak menggunakan rumus setengah sudut karena apa? Di dalam soalnya sin x-nya itu pangkatnya ganjil, gitu ya. Ya, sebentar ya, saya keluar dulu teman-teman. Gojeknya sudah sampai ya. Mohon maaf teman-teman, saya tinggalkan dulu sebentar.
Ya, sebentar ya, teman-teman ya. Kita kasih komisi dulu ya. Dari kemudian sampai sini jauh sekali. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini bentuk yang berikutnya. Kelihatan ya ini ya, slide ini ya. Ya, bentuk. Jelas kan teman-teman? Kelihatan ya ini ya. Integral tan X pangkat N dx dan integral kotangan X pangkat N dx. Nah, kalau untuk mengerjakan ini, kita harus menggunakan identitas ini teman-teman. Tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1. Kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X min 1. Jadi harus kita ubah dalam bentuk ini supaya ketemu integral. Misalkan integral tan kuadrat X dx. Berarti kita ubah tan kuadrat X itu sama dengan integral ini ya, sekan kuadrat X min 1 dx. Sekan kuadrat X kalau di dalam trigonometri pertemuan kemarin ini ada integralnya ya, hasilnya tangen X. Kemudian min 1 dx diintegralkan hasilnya min X. Kita lanjutkan. Ini juga integral kotangan kuadrat X dx itu adalah tadi kotangan X itu adalah integral kosekan kuadrat X min 1. Berarti ini integral kosekan kuadrat X min 1. Kosekan kuadrat X diintegralkan itu min kotangan X min 1 dx diintegralkan itu min X. Nah, ini juga teman-teman. Ini pangkatnya ganjil ya teman-teman ya. Meskipun pangkat ganjil di sini sepertinya pangkat ganjil genap itu tetap diubah ke dalam bentuk identitas tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X min 1 ya. Tetap seperti itu teman-teman. Tidak ada aturan khusus seperti sin dan cos tadi ya. Ini integral tan pangkat 3 X dx itu adalah integral tan kuadrat X kali tan X dx. Tan kuadrat X-nya kita ubah ke dalam bentuk sekan kuadrat X min 1 ya, lalu dikali tangan ini menjadi dikali ini kali ini sekan kuadrat X tan X, kemudian ini min integral tan X dx, min integral tan X dx. Nah, ini kelihatan teman-teman, tan X itu punya turunan sekan kuadrat X dx, berarti ini U, ini du-nya, ini integral U du. Kemudian ini min integral tan X dx, ini pertemuan kemarin ya, tan X dx itu diintegralkan hasilnya min len cos X ya. Nah, ini berarti integral U du ya udah kita ubah aja setengah U kuadrat. Setengah U kuadrat, U-nya adalah tan X. Berarti hasilnya setengah tan kuadrat X plus len cos X ya. Ini juga integral tan pangkat 4 dx. Integral tan kuadrat X kali tan kuadrat X ya. Berarti diubah ke dalam bentuk masing-masing tangan kuadrat X-nya diubah ke dalam bentuk ini sekan kuadrat X min 1. Oh enggak, tan yang terakhir enggak ya. Yang terakhir kita sisakan karena ini ada hasilnya ya teman-teman tadi ya, di soal nomor 1 tadi ini. Oke, ini berarti integral sekan kuadrat X kali tan kuadrat X dx min integral tan kuadrat X dx. Tadi integral tan kuadrat X dx di nomor 1 yaitu hasilnya tan X min X. Kemudian ini udah kelihatan nih. Tan X itu turunannya adalah sekan kuadrat X. Ya, berarti ini du, sekan kuadrat X dx itu adalah du, tan kuadrat X-nya adalah U kuadrat. Berarti ini integral U kuadrat du.
Berarti hasilnya sepertiga U pangkat 3 min tan X plus X ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ini berikutnya integral kotangan pangkat 3 X dx ya. Ini kita jabarkan menjadi integral kotangan kuadrat X kali kot X. Nah, kotangan kuadrat X itu adalah kosekan kuadrat X min 1 kali kot X. Ini kita kalikan berarti menjadi kosekan kuadrat X kali kot X min integral kotangan X dx. Ini integral kotangan X dx juga pertemuan kemarin hasilnya ln sin X ya. Kemudian ini kotangan X itu turunannya adalah min kosekan kuadrat X. Berarti ini kalau diturunkan hasilnya min kosekan kuadrat X dx. Berarti min du. Ini U berarti ini min du. Berarti integral U kali min du. Atau min integral U du. Berarti min integral U du adalah min setengah U kuadrat. Ini juga min ln sin X ya. Terusannya ini ya. U-nya kembalikan ke cot X. Ini gampang ya teman-teman ya. Nah, ini kotangan pangkat 5. Kita lihat kalau yang tangan kuadrat X dan juga kotangan ya. Kalau yang tangan pangkat N dan juga kotangan pangkat N itu langsung saja menggunakan rumus yang ini ya tadi ya teman-teman. Identitas yang ini. Nggak ada ketentuan khusus setengah sudut dan sebagainya, tidak ada. Ya. Ya, ini juga ya. Berarti ini kita pecahkan jadi integral kotangan kuadrat X kot pangkat 3 X dx ya. Kotangan kuadrat X itu kita ubah menjadi kosekan kuadrat X min 1 kali kotangan pangkat 3. Ini berarti integral kotangan pangkat 3 kali kosekan kuadrat X dx min integral kotangan pangkat 3 X dx. Nah, ini di soal nomor sebelumnya ya teman-teman ya, hasilnya tadi. Ini dipakai ya di soal nomor slide 14 ya. Ini kita hitung dulu, berarti ini ya integral kotangan pangkat 3 X kali kosekan kuadrat X dx. Nah, kotangan X itu kalau diturunkan adalah min kosekan kuadrat X dx. Berarti ini kalau diturunkan ini menjadi turunannya adalah min du ya. Kalau U-nya adalah kotangan X, turunannya adalah min kosekan kuadrat X dx. Sementara di sini ada kosekan kuadrat X dx, berarti ini adalah min du ya. Min du. Sehingga ini U pangkat 3. Berarti ini integral U pangkat 3 kali min du. Atau min seperempat U pangkat 4 ya. 1/3 plus 1 kali U pangkat 3 plus 1 ya. Ini juga hasil yang tadi nomor sebelumnya dipakai di sini. Min setengah kotangan kuadrat X min tan sin X. Berarti di sini min seperempat U. U-nya adalah kotangan pangkat 4X ditambah dengan plus ya. Ini tandanya plus setengah kot kuadrat X kemudian plus ln sin X ya. Ini ya. Ini juga untuk tan pangkat 6x dx ini. Ini kita ubah ada tan kuadratnya. Integral tan kuadrat x kali tan pangkat 4x dx. Ini kita ubah ke dalam tannya yang kuadrat ini sekan kuadrat x min 1 ya, sama dengan sekan kuadrat x min 1 kali tan pangkat 4x. Ini kita kalikan jadi integral tan pangkat 4x kali sekan kuadrat x dx. Berarti ini u pangkat 4 ini turunan dari tannya ya. Berarti u pangkat 4 du integral. Kemudian dikurangi dengan integral tan pangkat 4x dx. Ini sudah kita hitung di nomor sebelumnya. Nomor berapa tadi? Nah, ini ya, nomor 4 ya, teman-teman ya. Ini ya, berarti ini kita gunakan hasil dari nomor sebelumnya ya, teman-teman ya. Ini integral tan pangkat 4 dx ya. Integral tan pangkat 4 x dari sekan kuadrat x dx ya. Du-nya adalah sekan kuadrat x dx. Hasilnya 1/5 U pangkat 5. 1/5 U pangkat 5. 1/5 dari tan pangkat 5x dikurangi ini. Ini sama. Nah, ini teman-teman untuk sekan dan kosekan ya. Untuk sekan dan kosekan ini kita ada bentuk integral sekan x pangkat n dx dan juga integral kosekan x pangkat n dx. Ini untuk ganjil genap nggak ada ketentuannya. Semuanya identitas trigonometrinya yang digunakan ini supaya bisa mengerjakan ini. Berarti sekan kuadrat x diubah ke bentuk tan kuadrat x plus 1. Kosekan kuadrat x diubah ke dalam bentuk kotangan kuadrat x plus 1. Nah, ini contohnya integral sekan kuadrat x itu diubah
Oh, ini langsung ya. Ini bentuk patennya ya. Integral secant kuadrat X sama dengan tan kuadrat X. Rumus dasar trigonometri. Nah, kalau ini integral cos secant kuadrat X dx itu min cot X. Ini rumus dasar trigonometri juga. Nah, ini teman-teman. Integral secant pangkat 3 X dx. Ini kita pecahkan menjadi seperti ini. Integral secant X dikali secant kuadrat X dx. Nah, di sini secant kuadrat X itu kalau diturunkan ini ya nggak ada bentuk yang bisa menggantikan secant X dx. Secant kalau diturunkan adalah secant X kali tan X. Tapi kan turunannya secant X itu nggak bisa menggantikan secant kuadrat X dx. Secant kuadrat X diturunkan juga nggak bisa menggantikan secant X dx. Justru secant kuadrat X itu adalah turunannya tan X. Karena ini nggak ada keterkaitan turunan, maka ini adalah integral parsial. Ya. Mana yang kita pilih sebagai U? Yang kita pilih sebagai U ini karena sama-sama secant X, sama-sama trigonometri. Kita pilih yang pangkatnya terendah dulu. Karena yang pangkat terendah itu semakin mendekati 0 ya, teman-teman. Kalau diturunkan. Sehingga ini menjadi U, sisanya adalah dV. Nah, U-nya berarti secant X, du-nya turunan dari secant X adalah secant X kali tan X dx ya. dV-nya adalah secant kuadrat X dx. Nah, kita kan perlu V, karena rumusnya U kali V min integral V du. V-nya diambil dari mana? Didapat dari mana? Dari integral dV. Integral dV adalah integral secant kuadrat X dx. Hasilnya adalah tan X. Ini bentuk dasar trigonometri. Secant kuadrat X dx itu integralnya adalah hasilnya tan X. Ya udah, ini kita masukkan aja ke sini. Berarti U kali V, yaitu U-nya adalah secant X, kemudian kali V-nya adalah tan X ya. Dikurangi integral, V-nya adalah tan X, du-nya adalah secant X tan X ini. Berarti ini integral tan kuadrat kali secant X dx ya. Nah, ini secant X kali tan X dikurangi integral tan kuadrat kali secant X dx. Ini kita ubah ke dalam bentuk supaya bisa dihitung ya. Kita ubah ke dalam bentuk tan kuadrat itu sama dengan secant kuadrat X min 1 kali secant X dx. Nah, ini kita langsung teruskan. Secant X kali tan X min ini kita kalikan ya, ini ya. Secant kuadrat X kalikan secant X berarti secant pangkat 3 X dx. Kemudian integral min integral secant X dx. Nah, teman-teman, di sini kelihatan ada bentuk yang sama dengan soalnya ya, teman-teman. Di sini soalnya adalah positif integral secant pangkat 3 X dx. Di sini ada minus integral secant pangkat 3 X dx. Nah, bentuk yang sama ini kita pindahkan ke lajur kiri. Ya. Ini A, ini min A. Min A pindah ke kiri jadi plus A. Berarti A plus A ya, yang sebelah kiri ya. Berarti ini jadi 2. Ada 2 integral secant pangkat 3 X dx. Nah, 2 kali integral secant pangkat 3 X dx itu adalah ini sama ini. Secant X kali tan X min ini pertemuan kemarin integral secant X dx itu adalah len dalam kurung secant X plus tan X ya. Nah, ini adalah 2 integral secant pangkat 3 X dx. Yang pertanyaannya adalah 1 secant pangkat 3 X dx itu berapa? Berarti ini dibagi 2 ya. Dibagi 2. Biasanya integral parsial itu ada bentuk yang sama, lalu bentuk yang sama kita pindahkan ke kiri untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Biasanya seperti itu. Ini ya, teman-teman ya. Secant X dx itu dari sini. Integral secant X dx dikalikan sekawannya ya. Kemudian dari sekawannya itu muncul mana yang bisa menjadi U dan DU ya. Sehingga seperti ini. Ini sudah dibahas di pertemuan kemarin ya. Nanti teman-teman bisa cermati lagi. Kemudian ini juga, ini nomor 4 nanti menjadi tugas ya teman-teman ya. Integral kosekan pangkat 3 X dx. Mirip ya caranya ya. Sama-sama ini kosekan, yang satu kosekan pangkat 2, yang satu kosekan pangkat X. Yang satu kosekan X pangkat 1. Ini lebih kecil pangkatnya ya, sehingga ini adalah U, yang ini adalah dV. Caranya mirip seperti tadi. Silahkan dikerjakan nanti. Nanti nomor 4, nomor 6, dan juga terakhir adalah ini teman-teman. Soal tambahan dari saya ya. Nomor 1 sudah saya kerjakan kemarin di kelas lain. Kemudian tinggal nomor 2 sampai dengan 6 ya. Anda kerjakan ini. Kemudian ini adalah jawaban tugasnya. Kalau nggak salah saya pernah memberikan tugas integral 3 sin dalam kurung 2 len sin X ya teman-teman ya. Integral 3 sin dalam kurung 2 len sin X hasilnya nih. Ini ada bentuk yang mirip dari soalnya teman-teman. Ada bentuk yang mirip dari soalnya, kita pindah ke ruas kiri. Ya. Sehingga kita peroleh ini 5 kali integral sin U kali E pangkat setengah U. Mirip caranya ya. Ini parsial, sehingga ada bentuk yang sama dengan soalnya.
bentuk yang sama itu kita pindahkan melewati sama dengan di sebelah kiri agar kita menemukan jawabannya. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Tadi nomor berapa ya teman-teman? Nah, nomor 4 ya tadi ya. Nomor 4 ini sebagai PR ini. Nah, ini pangkatnya genap ya. Walaupun pangkat genap tetap sama. Kita menggunakan identitas yang tan kuadratik plus 1 ya. Karena tidak ada rumus setengah sudut untuk ini. Integral secant pangkat 4x dx yaitu integral secant kuadrat x kali secant kuadrat x dx. Secant kuadrat x-nya adalah tan kuadrat x plus 1. Ini kita kalikan ya. Oh ya, ini nggak usah kita kalikan, kelihatan ya. Tan x itu turunannya adalah secant kuadrat x dx. Berarti ini adalah u kuadrat ditambah 1, ini du. Dan langsung dihitung aja. Berarti ini 1/2 plus 1 kali u pangkat 2 plus 1 ditambah integral 1 du adalah u. U-nya kembalikan ke tan x. Nah, ini parsial ya teman-teman. Kita gunakan cara seperti tadi. Panjang teman-teman. Nanti dikerjakan ya, silahkan ya. Ini teman-teman, integral kosekan pangkat 6x dx. Kita pecahkan, ada kosekan kuadratnya. Ini integral kosekan pangkat 4x kali kosekan kuadrat x. Ini kita pecahkan seperti ini ya. Jadi kosekan kuadrat x kali kosekan kuadrat x. Berarti kosekan kuadrat x itu kita tukar ke dalam bentuk kita ubah dalam bentuk kotangan kuadrat x plus 1 ya tadi ya, persamaannya sama. Ini juga ini sama dengan ini, yang ini sisakan. Nah, kenapa disisakan? Karena kotangan x itu kalau diturunkan itu adalah min kosekan kuadrat x. Berarti karena di sini tersisa kosekan kuadrat x, ini adalah min du. Kalau ini u, turunannya si u itu adalah ini min du. Min du. Berarti ini bisa kita tuliskan integral u kuadrat plus 1 kali u kuadrat plus 1 kali min du. Min-nya kita keluarkan, berarti ini menjadi u pangkat berapa ini? Integral u pangkat 4 tambah 2u kuadrat plus 1 gitu ya. Ini kali ini kali ini. Sehingga menjadi seperti ini teman-teman ya. Min kali hasil integral dari u pangkat 4 itu 1/5 u pangkat 5. Kemudian ini min dikali 2/3 u pangkat 3. Ini min dikali plus u. U-nya kembalikan ke kotangan x gitu. Nah, ini rumus setengah sudut teman-teman ya. Kalau teman-teman menjumpai integral sin 2x kali cos 6x gitu. Nah, itu nggak bisa langsung dihitung ya teman-teman ya. Tapi teman-teman ubah dalam bentuk seperti ini. Supaya nanti integral ini kan masing-masing setengah kali integral sin a plus b ditambah integral sin a min b kan ketemu langsung. Ya, setengahnya tinggal dikalikan hasil akhirnya. Ini rumus apa namanya? Perkalian sin cos ya. Oh ya. Jadi teman-teman saya mohon maaf ya kalau misalkan sedang menerangkan itu ada yang join. Kadang-kadang saya terkonsentrasi menerangkan sehingga apa namanya? Saya khawatir saya lupa membuka WhatsApp di sini gitu ya. Jadi saya biasanya lanjut begitu, tapi nggak apa-apa ini karena WhatsApp-nya sudah saya buka di HP. Ini saya admit dulu. Saya admit dulu. Nah, jadi ini interupsi teman-teman. Jadi kalau share screen-nya sedang menerangkan kemudian ada yang join tuh ya kita harus tutup share screen dulu jadinya ya. Karena di Google Meet saya tidak mendapatkan menu untuk otomatis join gitu. Masih ada yang admit ya? Masih ada yang join nggak ini? Saya mau menerangkan dulu ya. Ya. Nanti teman-teman jangan khawatir kalau nggak bisa join, share rekamannya akan saya bagikan ke teman-teman. Gitu ya. Ini bentuk perkalian seperti ini ya. Kalau ada integral cos sin, integral cos cos atau integral sin sin ya, diubah dalam bentuk seperti ini. Gitu. Supaya masing-masing ini bisa diintegralkan. Jadi integral itu memang kita harus mencari bentuk yang bisa diintegralkan. Nah, ini ya contohnya integral sin 6x kali cos 3x dx. Ini kita ubah ke dalam bentuk apa nih? Sin cos itu yang mana? Ini sin cos itu adalah setengah sin jumlah ditambah sin selisih. Gitu ya. Berarti ini sin 9x ditambah selisihnya dari 6x min 3x itu adalah 3. Berarti ini adalah setengah kali integral sin 9x ditambah sin 3x. Masing-masing diintegralkan. Berarti ini integral sin 9x itu adalah min 1/9 cos 9x ya. Gitu ya teman-teman ya. Integral sin
AX, integral sin AX dx itu adalah min 1 per A cos AX gitu. Berarti ini min 1 per 9 cos 9X. Ini juga min 1 per 3 cos 3X. Hasilnya kalikan dengan 2 ya. Ada yang join lagi ya teman-teman ya. Ya. Teman-teman mohon maaf terganggu ya. Saya harus admit ya, tidak ada auto admit ya teman-teman ya. Nah, nih. Ini integral cos 4x kali sin 8x dx. Nah, ini supaya mudah teman-teman. Jangan sampai di sini ketika dikurangi itu hasilnya minus ya. Kita cari bentuk yang supaya kalau dikurangkan tuh hasilnya tetap positif. Berarti sinnya kita tukar di depan ya. Ini integral sin 8x kali cos 4x. Nah, berarti sin cos ya. Sin cos. Jangan sampai di sini teman-teman menemui ada yang minus ketika dikurangkan. Gitu. Berarti kita pakai rumus yang ini, setengah sin jumlah ditambah sin selisih ya. Nih, berarti ini setengah sin jumlah sin 12 ditambah sin 4x. Jangan sampai ada yang 4x min 8x, nah, salah nanti ya. Nanti salah hasilnya. Setengah kita keluarkan, berarti ini integral sin 12x ditambah integral sin 4x ya. Berarti ini min 1 per 12 cos 12x, ini min 1 per 4 cos 4x ya, kali setengah ya. Kali setengah. Admit lagi ya, mohon maaf teman-teman ya, sedang memperhatikan ada interupsi ya. Share screen-nya saya tutup, saya buka tutup gitu ya, semoga tetap bisa konsentrasi ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk menghindari apa, kalau ini cosin, kalau kita pakai cosin nanti A min B nya minus, nggak sama nanti ya. Mana tadi, nah ini kalau pakai yang cosin itu yang ini mana, cosin kalau pakai yang ini nanti A min B nya minus teman-teman. 4 min 8x ya, 4x min 8x nggak bisa. Jadi ini kita ubah yang kira-kira kalau dikurangkan itu positif teman-teman ya. Gitu. Ini juga integral sin 9x kali sin 5x. Kita ubah ke bentuk ini ya. Kita ubah ke bentuk ini supaya kalau 9x bisa dikurangi 5x. Kalau 5x kurangi 9x nanti min 4x nggak bisa. Ya, berarti ini sin pakai rumus yang ini. Sin A kali sin B adalah min setengah cos jumlah min cos selisih. Ya. Berarti ini integral min setengah kali cos jumlah 9x tambah 5x itu 14x min cos selisih 9x min 5x. Ya. Min cos 4x. Ini setengah min setengah yang kita keluarkan sehingga menjadi 1 per 14 kali integralnya cos adalah sin 14x. Ini juga ya. Ini menjadi 1 per 4 kali integralnya cos 4x adalah sin 4x. Gitu. Integral cos AX itu adalah integral cos AX dx itu adalah 1 per A kali sin AX. Itu ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman nanti cermati sendiri ya teman-teman. Atau saya terangkan aja ya. Oke, kita bahas aja lah. Ini tugas kemarin ini ya teman-teman ya. Integral 3 sin 2 ln x dx ya. Ini pertama kita umpamakan dulu, kita substitusikan 2 ln x-nya adalah u ya. Sehingga kita punya ln x itu sama dengan u per 2. Nah, berarti di sini x itu sama dengan e pangkat u per 2 ya. Karena apa? E log x, e pangkatkan berapa supaya menjadi x? E pangkatkan u per 2, e pangkat setengah u gitu. Nah, setelah kita dapatkan ini, berarti kita punya dx per du. Ini diturunkan terhadap u yaitu setengah kali e pangkat setengah u. Sehingga kita punya dx adalah setengah kali e pangkat setengah u du. Ya. Oke, berarti ini kita tuliskan dalam bentuk ini teman-teman. Ini bisa kita tuliskan, 3-nya kita keluarkan, 3 kali integral sin u ya, ini tadi u dikali dx nya itu sama dengan dx nya adalah dx nya setengah ya teman-teman ya, setengah e pangkat setengah u. Salah ini harusnya setengah. Kalau setengah ini 3 per 2 ya, harusnya 3 per 2. Ini saya salah teman-teman. Dx nya adalah setengah e pangkat setengah u, ini keliru saya. Oke, tapi caranya mirip ya.
Di sini salah, ini harusnya ini 3/2 teman-teman ya. Tidak apa. Prinsipnya sama, ini prinsipnya sama. Cuma saya salah, ini harusnya setengah di sini, bukan 2. Ini saya salah tulis. Berarti kalau kalau setengah ini 3/2. Oke, sekarang kita punya ya. Di dalam soalnya yang benar adalah 3/2 integral sin U kali E pangkat setengah U dU. Ini yang soalnya ya, teman-teman ya. Ya, soalnya. Nah, kita lihat di sini, sin U dan juga ini eksponen setengah U ya. Ini trigonometri, ini adalah eksponensial. Kalau di dalam aturan Liate, itu yang tertinggi adalah trigonometri ya. Nah, karena berhubung ini sudah U ya, teman-teman. Untuk rumus adaptasi integral parsialnya saya tidak menggunakan U, tapi menggunakan A dan B. Integral U dV yang tadinya sama dengan U kali V min integral V du, ini saya ubah menjadi integral AdB sama dengan A kali B min integral BdA ya, gitu ya teman-teman ya. Ini koefisien 3/2-nya kita abaikan dulu teman-teman, kita konsentrasi ini dulu, kita masukkan ke dalam rumus ini, kita pilih A nya adalah sin U ya, berarti A nya sin U baik DA nya apa, DA nya berarti DA nya adalah cos U du ya, sin U turunannya adalah cos U du ya, berarti DA nya adalah cos U du. Nah, B nya bagaimana? B nya adalah integral dB, dB nya adalah E pangkat setengah U du, berarti kalau diintegralkan hasilnya apa? Nah, ini B sama dengan integral dB, maka B nya adalah integral dB nya itu E pangkat setengah U du, sehingga ini kita integralkan supaya kita dapatkan B. Nah, di sini maka B nya adalah 2 kali E pangkat setengah U. Dari mana ini kok bisa seperti ini? Ya, ini ya teman-teman ya. Integral E pangkat setengah X dx itu sama dengan integral, kalau U-nya adalah setengah X, maka DU-nya adalah setengah dx. Dx-nya sama dengan 2 du. Maka ini menjadi integral E pangkat U 2 du ya. 2 kali E pangkat U, hasilnya 2 kali E pangkat U ya. Nah, ini juga teman-teman. Ini ya. Hasilnya 2 kali E pangkat setengah gitu. Ini saya analogikan dengan ini ya. Saya analogikan dengan ini. U-nya setengah X. Berarti ini tetap ini. B-nya sama 2 kali E pangkat setengah. Kemudian kita masukkan ke sini teman-teman ya. A kali B, A-nya tadi apa? Sin U. B-nya itu adalah 2 kali E pangkat setengah U. Min integral B-nya yaitu 2 E pangkat setengah U kali DA. DA turunannya A yaitu cos U du. Nah, ini duanya kita keluarkan di sini. Ini bisa menjadi 2 kali E pangkat setengah U kali sin U. Ini min 2 integral E pangkat setengah U kali cos U du ya. Ini kita selesaikan dulu ya teman-teman ya. Kita selesaikan dulu di sini. Parsial lagi nih teman-teman. Saya menggunakan AdB karena di sini sudah pakai U. Integral cos U kali E pangkat setengah U, berarti ini cos U itu adalah trigonometri, yang jadi A, ini jadi dB. Nah, B-nya berarti integral dari E pangkat setengah U du, hasilnya 2 kali E pangkat setengah U ya teman-teman. Ini ya. Kemudian DA sama dengan turunan dari cos U itu adalah min sin U du. Jadi kita masukkan ke sini, berarti ini cos U dikali, karena U kali B ya teman-teman ya, cos U dikali 2 kali E pangkat setengah U. B-nya ini, A kali B, A-nya adalah cos U, B-nya adalah ini, berarti A kali B min integral BdA. B-nya adalah 2 kali E pangkat setengah U kali DA-nya min sin U du. Ini minusnya kita keluarkan dari plus 2, 2-nya kita keluarkan, plus 2 integral E pangkat setengah U kali sin U du. Nah, ini kan ada di dalam soal ya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, ini tadi dalam soal kan ini ya, tadi 3/2 integral sin U kali E pangkat setengah U du. Ini sekarang kita punya ini integral E pangkat setengah U kali sin U du, mirip seperti di soal. Oke, kita lanjutkan dulu. Berarti di sini ini ya, berarti ini saya tuliskan, ini hasilnya kan ini teman-teman.
ini yang parsial di sini hasilnya kan ini. Ini saya langsung tuliskan ini ya. Berarti ini integral. Ini saya abaikan dulu 3/2-nya. Integral sin U kali E pangkat setengah U DU hasilnya adalah ini dikurangi hasilnya ini. Hasilnya ini adalah ini. Berarti dikurangi dengan 2 dikali ini. Ini ya. 2E pangkat setengah U cos U plus ini. 2 kali integral E pangkat setengah U sin U DU dalam kurung. Ya, teman-teman ya. Nah, berarti ini kita lanjutkan. Ini sama dengan 2 kali E pangkat setengah U sin U min. Ini 2 kali 2 berarti min 4 E setengah U cos U min 2 kali plus 2 jadi min 4 integral E pangkat setengah U kali sin U DU. Nah, ini bentuknya sama dengan ini teman-teman. Sehingga ini bisa kita bawa ke sini ya. Ini ya teman-teman, satu lagi ya. Integral sin U kali E pangkat setengah U DU sama dengan ini 2 kali E pangkat setengah U sin U min ini 4 E pangkat setengah U cos U min ini bentuk yang sama dengan soalnya. Karena ini min bentuknya sama dengan ini, saya bawa ke kiri, pindah ke ruas kiri melewati sama dengan. Sehingga ini menjadi tertambah ini dengan ini 1 ditambah dengan 4 ya, ini pindah ke kiri jadi plus 4. Sama-sama integral sin U kali E pangkat setengah U DU ya. Menjadi 5 kali integral sin U kali E pangkat setengah U DU. Hasilnya ini. Ini ya teman-teman. Hasilnya 2 kali E pangkat setengah U sin U min 4 kali E pangkat setengah U cos U ya. Nah, ini 5 ini. Pertanyaannya kan 3/2 gitu ya. Kalau 3/2 sedangkan ini ada 5 ya. Bagaimana 5 bisa menjadi 3/2? Berarti 3/2/5 ya. 3/2/5 itu berarti 3/10 kali 5. 3/2 kali 3/2. Ya, berarti 3/2 kali 3/2 dikali 1/5 kali ini. 3/2/5 kali 5 berarti 3/2. Berarti ini kali 3/2 ya teman-teman. Supaya menjadi 3/2 di sini. Integral 3/2 integral sin U kali E pangkat setengah U DU. Oh iya, mungkin aja. Ini 5 dipindah ke sini berarti ini bagi 5. Lalu pertanyaannya adalah di dalam pertanyaan itu adalah 3/2 ya, yang sesuai dengan pertanyaan 3/2. Berarti ini dibagi 5 dikali 3/2. Ketemu teman. Ini salah ya teman-teman, bukan 6/5 ya. Gara-gara tadi ini harusnya ini setengah ya. Ya, ini harusnya setengah teman-teman. Harusnya ini 3/2. Oke. Berarti ini 5 kita bilang sini menjadi pembaginya 5. Ini per 5, kemudian ini kali 3/2. Kali 3/2. Berarti 3/10 ya teman-teman. 3/10 2 kali E pangkat setengah U kali sin U min 4 E pangkat setengah U cos U. Hasilnya itu. Jadi ada bentuk yang sama teman-teman, yang selalu kita perhatikan. Kalau integral parsial ada bentuk yang sama, dengan soalnya kita kembalikan, kita lewatkan sama dengan. Kita pindah ke ruas kiri, nanti ketemu bentuk yang sama ya. Lalu kita sesuaikan dengan soalnya. Di dalam soalnya adalah 3/2 kali integral sin U kali 3/2 kali sin U kali E pangkat setengah U DU. 3/2 kali integral sin U kali E pangkat setengah U DU. Gitu ya. Gitu teman-teman. Ini nanti dicermati lagi. Kemudian ini soalnya ya, nomor 1 sudah dikerjakan, nanti kerjakan sisanya. Jadi tugasnya ada 2 soal. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dengan yang ini. Slide berapa ini? Slide 20 dan slide 22. Jelas ya teman-teman ya? Ini sudah selesai. Ada pertanyaan sebelumnya, teman-teman? Adakah pertanyaan? Tidak ada, Pak. Baik, kerjakan tugasnya ya teman-teman ya. Boleh secara estafet.
Karena apa? Karena setiap soal itu yang parsial tadi jawabannya panjang. Silahkan Anda, setiap mahasiswa memilih satu soal dari soal-soal tadi. Ya, saya ulang lagi. Yang dikerjakan nomor slide 20, slide 22, sama slide terakhir ini ya, nomor 2 sampai 6. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga kita minggu depan bisa di kelas ya. Saya maaf tadi tidak bisa di kelas. Semoga tidak mengurangi pemahaman teman-teman ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.